Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Aditya Marayuda, SPD, dan juga teman-teman semua yang melihat video ini, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang pendudukan Jepang di bidang pendidikan. Jadi sebelumnya kita memperkenalkan diri dulu. Nama saya Nur Sintia. Nama saya Reva Fadila. Jadi di sini kami perwakilan untuk menjelaskan poster yang kami buat. Jadi yang pertama kita akan menjelaskan dulu kenapa latar belakang dari ini tuh warna merah. Soalnya kan Indonesia tuh benderanya merah putih. Jadi kalau di horizontalin ini tuh bakalan jadi bendera Indonesia. Dan juga kenapa ada polkadot di tiap-tiap backgroundnya. Soalnya kan bendera Jepang tuh ada titik di tengah warna merah. Jadi ini tuh karena Jepang menguasai Indonesia pada saat pendudukan Jepang, maka ini tuh mendominasi gitu Jepang tuh. Kenapa kami memilih Kokumingako sebagai judulnya dan juga ada hiragana? Soalnya kan artinya dari Kokumingako tuh pendidikan dasar atau SD, sekolah dasar di Jepang tuh menempuh pendidikan 6 tahun, lalu sekolah menengah pertama itu 3 tahun, lalu sekolah menengah atas itu 3 tahun. Maka dampak dari pendudukan Jepang di bidang pendidikan ini tuh mengakibatkan Indonesia tuh menerapkan kebijakan itu gitu. Dari awal ya. Jadi kenapa sekolah di Tanda Eksin? Karena waktu Jepang menduduk di Indonesia, sekolah-sekolah pada ditutup sama Jepang. Terus, karena sekolah di Indonesia itu ditutup, mengakibatkan bahasa yang digunakan tuh bahasa Jepang gitu. Yang tadinya meresapi bahasa Belanda dan juga Inggris, maka tidak diperbolehkan oleh pihak Jepang untuk berbahasa Belanda maupun Inggris, digantikan oleh Jepang. Terus di sini kenapa ada orang yang lagi ngantar bendera gitu? Karena bahasa Indonesia tuh sebagai pengantar. Jadi kalau bahasa umumnya mah bahasa Jepang gitu, sedangkan kalau bahasa Indonesia tuh sebagai pengantar doang. Jadi di sini ada kepala dan juga pikirannya ini tuh. Jadi kan ini juga ada masyarakat. Nah, kenapa di sini gambarnya seperti ini? Jadi mentalitas ketika pendudukan Jepang di Indonesia, mentalitas atau cara berpikir masyarakatnya tuh berbeda gitu. Jadi mengakibatkan nilai moral yang mana nilai moral itu tuh akan mengakibatkan orang-orang pendudukan Jepang itu tuh menyampaikan nilai moral terkait dengan yang seharusnya dilakukan gitu ya, melalui lagu-lagu yang diciptakan oleh Jepang sendiri. Lanjutnya gitu. Nah, selanjutnya kenapa di sini ada buku warnanya setengah-setengah gini? Karena yang buku yang warna putih ini buku kuno, terus yang kuning ini buku modern. Jadi pada saat pendudukan Jepang itu menguasai Indonesia, jadi pembelajaran tuh ada upgrade-nya gitu. Jadi yang tadinya kuno menjadi modern. Jadi pembelajaran tuh dari zaman ke zaman. Sedangkan pendudukan ini kan datangnya pada saat itu, jadinya pada saat itu tuh buku-buku tuh di-upgrade menjadi lebih baik lagi. Sedangkan itu dampak positifnya ya dari pendudukan Jepang. Lalu selanjutnya ada yang lulus sarjana gitu. Di sini tuh maknanya guru-guru di Indonesia tuh belajar bahasa Jepang kan dan mengajarkan lagi bahasa Jepang. Kalau misalkan guru tersebut lulus dan bisa fasih berbahasa Jepang, maka ada gaji tambahan tersendiri. Mentalitas berpikir, tingkatkan moralitas. Maksudnya gimana tuh, Rep? Jadi seperti yang Cynthia bilang tadi, cara berpikir masyarakat bisa meningkatkan moralitas. Jadi di sini kami juga membuat slogan gitu ya, yang ini tuh menyimpulkan dari keseluruhan pendudukan Jepang di bidang pendidikan, yaitu 3B. Yang pertama,
bertutur, yang kedua berkultur, yang ketiga berstruktur. bagaimana tuh Rep maksudnya? Bertutur jadi kayak kita berbahasa atau berbicara bahasa Jepang. Lalu ada berkultur, maksudnya tuh kayak gimana? Jadi berkultur tuh kan mengikuti budaya, dan budaya pada saat itu tuh kan didominasi oleh Jepang, maka budayanya tuh bahasa Jepang gitu. Terus juga yang terakhir ada berstruktur, yang dimana ini tuh kebijakan-kebijakan nantinya tuh akan tertata dengan rapi. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.